Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Indonesia Jaya. Jumpa lagi dengan saya, Selamat Ginting, di Warung Kopi Milenial. Komunikasi, politik, militer, dan internasional. Kali ini saya akan membahas mengapa Jokowi galau dalam memilih Panglima TNI. Baru kali ini, Presiden Jokowi sangat galau untuk memilih Panglima TNI pengganti Marskal Hadi Cahyanto. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, galau artinya kacau tidak keruan. Bahkan sampai tepat 2 tahun pemerintahan Jokowi periode kedua pada 21 Oktober 2021 ini, ia masih juga galau, belum menunjukkan kepastian. Hadi tercatat sebagai Panglima TNI terlama di era reformasi. Ia menjabat selama 4 tahun kurang 1 bulan, terhitung sejak 8 Desember 2017 hingga 8 November 2021 mendatang. Dari situ bisa disimpulkan, Jokowi begitu percaya pada Marskal Hadi dibandingkan dengan perwira tinggi lainnya yang masih aktif saat ini, baik Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, maupun Kepala Staf Angkatan Udara Marskal Fajar Prasetyo. Jadi, pendapat Hadi tentunya juga akan bisa mempengaruhi keputusan Jokowi dalam memilih suksesor pengganti Hadi. Jokowi pastilah akan menanyakan siapa yang paling pas menjadi suksesor Hadi. Jawabannya rasanya mudah didapat. Hadi lebih cenderung memilih Laksamana Yudo daripada Jenderal Andika. Tentu saja juga bukan Marskal Fajar yang sama-sama dari matra udara seperti Hadi. Hal ini tentu bisa dilihat dari komunikasi interpersonal, baik dari sisi sosiologi komunikasi maupun psikologi komunikasi. Dalam relasi kuasa antara Hadi dengan Yudo, secara kasat mata bisa dilihat jauh lebih cair daripada antara Hadi dengan Andika. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hanya mereka berdua yang tahu. Padahal keduanya pernah sama-sama membantu Presiden Jokowi di istana. Hadi tentu saja ingin kebijakan dan legasinya bisa diteruskan oleh suksesornya, sehingga ada kesinambungan. Ia tentu tidak ingin bernasib serupa dengan Jenderal Gatot yang kebijakannya dibatalkan oleh Hadi. Semua juga tahu bahwa terjadi degatotisasi di lingkungan TNI, sehingga Hadi tidak ingin mendapatkan hukum karma dalam tanda petik begitu ya, seperti kasus yang dialami Gatot. Hadi tentu tidak ingin ada dehadisasi. Begitulah. Pemirsa, dari sinilah sebenarnya kegamangan Jokowi untuk tidak langsung memilih Laksamana Yudo atau Jenderal Andika.
Bahkan hingga pas 2 tahun usia pemerintahan Jokowi, pada 21 Oktober 2021 ini belum juga ada kepastian tentang hal tersebut. Kendati sebenarnya sudah ada jejak utusan istana, yakni Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek Pratikno yang mengunjungi Markas Besar Angkatan Darat atau Mabesat dan bertemu langsung dengan Jenderal Andika Perkasa pada Senin 11 Oktober 2021 yang lalu. Mungkin juga bisa, Pak. Desain arsitekturnya itu loh, Pak. Iya, iya. Tadinya sudah ada tapi jelek. Kita perbaiki. Dari sini sebenarnya ada sinyal berdasarkan teori komunikasi tentang interaksi simbolik. Maklum, sebagai orang Jawa, Jokowi senang sekali menggunakan simbol-simbol dalam politik. Ingat, Menteri Pratikno tidak mengunjungi Mabesal, kantor Laksamana Yudo, juga tidak mengunjungi Mabesau, kantor Marskal Fajar. Padahal mereka bertiga merupakan kandidat Panglima TNI. Nah, inilah yang menjadi salah satu sinyal berdasarkan interaksi simbolik. Nah, hal ini karena mereka sudah mencapai bintang 4 aktif dan menjadi kepala staf angkatan. Lain halnya, bila dalam waktu dekat akan segera ada pergantian kepala staf angkatan. Dalam sisa waktu Oktober 2021 ini, misalnya terjadi pergantian kepala staf angkatan, maka siapapun yang akan menjadi kepala staf angkatan mempunyai peluang yang sama besarnya, kendati hanya dalam hitungan 1 hari sekalipun. Tapi sinyal kedatangan Menteri Pratikno bisa mentah kembali, karena hingga 21 Oktober kemarin belum ada pengumuman reshuffle kabinet. Kemungkinan pergantian Panglima TNI juga akan terkoneksi dengan reshuffle kabinet. Saya menduga reshuffle kabinet itu akan dilakukan sebelum tanggal 8 November, artinya sebelum masa pensiun Marskal Hadi yang kelahiran 8 November. Mengapa pemirsa bisa terjadi? Karena memang Jokowi tidak akan menelantarkan Marskal Hadi tanpa jabatan. Hadi diduga kuat akan masuk dalam kabinet kali ini. Kemungkinan akan menjadi Menteri Perhubungan atau bisa juga sebagai Kepala Staf Presiden. Sebab Hadi juga pernah bekerja di istana menjadi Sekretaris Militer Presiden. Nah, yang menjadi masalah adalah pesan komunikasi apa yang sebenarnya disampaikan Presiden Jokowi melalui Menteri Pratikno kepada Jenderal Andika. Apakah kepastian Andika akan menggantikan Hadi sebagai Panglima TNI, ataukah justru memberitahukan bahwa Andika tidak akan menjadi Panglima TNI, namun masuk dalam kabinet? Pertarungan politik seperti apa yang terjadi di dalam istana, rasanya Jokowi pun tidak akan menelantarkan Andika jika akhirnya tidak dipilihnya menjadi Panglima TNI, melainkan sebagai bagian dari kabinet. Entahlah, mungkin sebagai KSP menggantikan Jenderal Muldoko, loyalis SBY yang berbalik menjadi loyalis Jokowi. Unik ya Muldoko ini. Lalu menjadi KSP dengan alasan tentu karena Andika juga pernah bekerja di lingkungan istana menjadi komandan pasukan pengamanan presiden. Sampai di sini Jokowi pun tidak akan pernah menelantarkan Muldoko. Kemungkinan Muldoko akan diberikan tempat di kabinet bersama wakil dari Partai Amanat Nasional. PAN akan menjadi partai terakhir yang bergabung dalam koalisi pemerintahan. Hal ini kemungkinan juga bersamaan dengan politik Jokowi menggusur tanda petik kubu mantan wakil presiden Yusuf Kala atau JK. Misalnya, pada 20 Oktober
yang lalu, 20 Oktober 2021 yang lalu, Jokowi meminta komitmen pembantunya dalam memberantas mafia-mafia tanah. Salah satunya tentu bicara masalah tanah adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Apalagi kemudian dilanjutkan sehari berikutnya pada 21 Oktober 2021, Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari PDIP, Junimar Girsang, mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Alasannya hingga kini persoalan perebutan tanah antara pengusaha dan warga di Indonesia tak kunjung selesai. Petunjuk itu mengisyaratkan Sofyan Djalil berpotensi akan dicopot dari posisi menteri dalam reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini. Sofyan dikenal sebagai orangnya JK, dalam tanda petik tentunya ya, dan yang akan menggantikan kemungkinan adalah Jenderal Purnawirawan Muldoko. Kembali ke soal siapa saja orang kuat yang akan mempengaruhi Jokowi untuk memilih kandidat Panglima TNI, jika di awal saya kemukakan bahwa Jokowi kemungkinan akan meminta pendapat Marskal Hadi. Walaupun itu hak prerogatif Presiden, namun kemungkinan Jokowi juga akan meminta pendapat dari sekurangnya 4 tokoh politik di luar Marskal Hadi. 4 orang tersebut salah satunya adalah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sebagai pimpinan kandang partai di mana Jokowi berada. Alam pikiran politik Megawati tentu saja berkepentingan terhadap Andika yang punya potensi ke depan untuk dipasangkan dengan anaknya, yakni Puan Maharani dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Andika adalah jenderal aktif yang namanya masuk dalam bursa bakal calon presiden maupun wakil presiden untuk periode 2024. Sementara Marskal Hadi namanya sama sekali tidak diperhitungkan dalam sejumlah survei. Purnawirawan militer lain yang masuk dalam bursa bakal calon presiden maupun wakil presiden adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. Ini langganan ya. Nah, jadi mungkin ini yang keempat kali bagi Prabowo. Kemudian ada juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, serta deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio atau GN. Puan sangat mungkin dipasangkan dengan Prabowo maupun Andika, namun tidak dengan AHY maupun GN, karena mereka sebagai tokoh oposisi terhadap pemerintahan Jokowi ya. Nah, disitulah Megawati berkepentingan terhadap posisi Andika sebagai Panglima TNI atau jabatan lain yang setara di kabinet. Sama dengan ketika Megawati dalam tanda petik menyelamatkan muka Jenderal Polisi Budi Gunawan atau BG yang batal menjadi Kepala Polri, kemudian disubstitusi menjadi Kepala Badan Intelijen Negara. Bahkan kini BG menjadi Kepala BIN terlama sejak era reformasi, 5 tahun 1 bulan, melewati rekor Mayor Jenderal Purnawirawan Samsir Siregar selama 4 tahun 10 bulan. Nama BG kini masuk dalam bursa survei bakal Capres maupun Capres 2024. Kembali ke soal tokoh yang akan diminta pendapat oleh Jokowi, rasanya tidak mungkin Jokowi tidak minta pendapat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Nah, Panglima TNI mesti terkoneksi dengan Menteri Pertahanan. Mengapa? Karena Menteri Pertahanan memiliki kapasitas selaku menteri di bidang alat utama sistem senjata atau alutsista, dan industri pertahanan yang memegang amanah untuk menentukan desain kebijakan strategis pembangunan alutsista TNI.
Adapun Panglima TNI sebagai pengguna kekuatan dan Kepala Staf Angkatan sebagai pembina kekuatan. Jadi Presiden Jokowi sepantasnya menanyakan masalah ini juga kepada Menteri Pertahanan. Selain itu juga kemungkinan Jokowi akan menanyakan kepada Menteri Senior paling kuat, yakni Luhut Binsar Panjaitan atau LBP, serta Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto. Kebetulan 3 nama yang disebut terakhir itu adalah jenderal yang berasal dari Matra Darat, sehingga bisa saja memiliki kecenderungan lebih memilih Jenderal Andika daripada Laksamana Yudo maupun Marskal Fajar. Andika jelas lebih senior daripada Yudo maupun Fajar. Andika lulusan Akmil 1987, Yudo lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan 1988 kelompok A, dan Fajar lulusan Akademi Angkatan Udara 1988 kelompok B. Namun masa dinas Andika tinggal 1 tahun 1 bulan lagi. Hal ini jika dihitung sejak November 2001 saat Hadi berusia 58 tahun. Sedangkan Yudo mempunyai waktu 2 tahun lagi. Dan Fajar masih sekitar 2,5 tahun lagi. Dengan diulur-ulurnya waktu pergantian Panglima TNI ini, maka sah-sah saja jika ada analisis politik sebagai upaya menjegal Andika menjadi Panglima TNI. Sebab waktu 1 tahun dianggap tidak efektif untuk menjalankan tugas sebagai Panglima TNI. Disinilah peluang Laksamana Yudo lebih terbuka. Bisa jadi dengan alasan inilah Jokowi tidak memilih Andika, namun bisa juga seperti model Jenderal Polisi Idam Aziz menjadi Kepala Polri pengganti Jenderal Tito Karnavian. Idam hanya sekitar 1 tahun 2 bulan saja menjadi Kepala Polri. Semua kemungkinan bisa terjadi tergantung pertarungan politik di istana. Jadi skenario kuatnya bisa 4 pilihan pemirsa. Pertama, Andika sebagai Panglima TNI menggantikan Hadi dengan waktu yang singkat, 1 tahun 1 bulan saja. Kedua, Yudo langsung menjadi Panglima TNI menggantikan Hadi, sedangkan Andika ditarik ke kabinet. Skenario ketiga, win-win solution. Andika menjadi Panglima TNI selama 1 tahun 1 bulan, kemudian digantikan Yudo selama waktu 1 tahunan saja, hampir sama waktunya dengan Andika. Nah, yang keempat, ini pola jalan tengah, bukan Andika dan juga bukan Yudo, melainkan tokoh alternatif. Dan itu bisa terjadi. Bisa jadi pengganti Jenderal Andika sebagai Kasat menjadi calon kuat Panglima TNI. Dalam hal ini, Panglima Kostrat Dudung Abdurrahman menjadi calon paling potensial menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Jika pada akhir Oktober 2021 ini dia dilantik menjadi Kasat, maka dia juga berpeluang menjadi Panglima TNI pada November 2021 jelang 58 usia Marskal Hadi. Sehingga Dudung juga punya yang hanya sepekan saja menjadi Kasat, bisa langsung lompat menjadi Panglima TNI. Itulah 4 skenario yang sangat mungkin terjadi di tengah-tengah pertarungan politik kali ini. Dudung adalah titik pertemuan beberapa kepentingan politik antara Jokowi, Megawati, Prabowo Subianto, LBP, dan Hadi Cahyanto, alias bisa diterima oleh 6 orang yang kemungkinan mempengaruhi keputusan politik. Demikian pemirsa, bincang analisis dengan saya, Slamet Ginting, pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional. Terima kasih. Salam.